Indonesia memilih menaikkan PPN menjadi 12%, sedangkan negara tetangga kita Malaysia tetap di 6%. Bensin di Malaysia itu lebih murah. Ya, RON 95 itu cuma 2 ringgit atau 6.600 rupiah. Ya, di Indonesia Pertalite sudah 10.000. Hai Re, ada kalangan tertentu yang bilang bahwa kenaikan PPN hanya sebesar 1% aja. Keras rakyatmu, Pak. Keruk habis rakyatmu, Bu. Pajak semakin naik, upah kerja menempati urutan terendah di dunia. Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, ya lebih jauh. Pajak di Malaysia tidak sebegitu tinggi seperti di Indonesia. Apakah akan bisa menuju Indonesia emas? Tapi pada faktanya Indonesia juga butuh kritikan. Kalau dibanding-bandingkan dengan negara tetangga lainnya, ya jangan marah para netizen. Harusnya kita harus banyak-banyak belajar daripada negara tetangga lainnya. Kok bisa pajaknya rendah, upah kerjanya juga tinggi. Kemudian hukumnya, hukum keadilannya di negara tetangga juga tegak, lurus. Dan apabila ada pejabat yang melakukan kesalahan, dihukum seadil-adilnya. Tetapi di negara kita baru-baru ini kan lagi rame, ya kan, kasus korupsi 300 triliun. Bayangkan, hukumannya cuma 6 tahun setengah, 6 tahun 5 bulan. Ini kan ya sangat-sangat disayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Apakah Indonesia bisa menuju emas di tahun 2045, sedangkan pajak semakin tinggi tetapi upah pekerjanya tidak dinaikkan? Masih dalam tahap upah kerja yang sangat rendah. Bandingkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Pajaknya 6%, tetapi rakyatnya kebanyakan sejahtera. Lalu bagaimana Indonesia? Gajinya para pekerjanya sudah rendah, rupiah juga melemah, ini pajaknya dinaikkan. Dan netizen pun juga memberikan kritikan pedas, menjerit soal pajak dinaikkan, karena dampaknya bisa ke masyarakat secara keseluruhan. Kemarin Indonesia itu juga heboh ya, disorot berbagai media internasional dari segi kasus hukuman korupsinya, kemudian polisi yang pungli warga negara Malaysia, kemudian soal kasus korupsinya yang makin besar-besaran. Tetapi pada faktanya mereka, sang koruptor, bebas, dalam artian hukumannya sangat ringan. Dan ini juga sangat disayangkan ya, di saat pemerintah menaikkan pajak, tetapi sang koruptor tidak dihukum seberat-berat mungkin. Jadi sangat disayangkan. Inilah komentar reaksi netizen ketika pajak semakin tinggi tetapi upah kerjanya tidak dinaikkan. Lalu bagaimana tanggapan netizen? Mari kita simak bersama-sama. Video ini sebagai bentuk reaction saya terhadap netizen ya. Dan nanti pun saya juga ingin memberikan sedikit komentar terhadap netizen yang saat ini bersuara tentang kenaikan pajak yang ada di Indonesia. Beda dengan di negara tetangga kita yang dimana pajaknya itu tidak setinggi di Indonesia. Kok bisa seperti ini? Indonesia memilih menaikkan PPN menjadi 12%, sedangkan negara tetangga kita Malaysia tetap di 6%. Nah, kita coba lihat ya, kita bedah ya, bagaimana pendapatan per kapita warga negara Malaysia, bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, sampai dengan pajak properti di Malaysia. Dengan Indonesia bagaimana? Ya, kita lihat. Malaysia tetap di 6%, tidak menaikkan ya. Mereka memilih untuk menaikkan visitor yang masuk ke negaranya untuk menambah pemasukan. Ya, kita juga lihat bensin di Malaysia itu lebih murah. Betul. Ya, RON 95 itu cuma 2 ringgit atau 6.600 rupiah. Ya, di Indonesia Pertalite sudah 10.000. Ya, kalau yang RON 92 sudah 2 kali lipatnya. Ya, kenapa? Ya karena produksi Petronas hampir sama dengan produksi Pertamina. Tetapi kebutuhannya di Indonesia jauh lebih besar, ya. Yang disubsidi juga jauh lebih banyak.
Ya bayangkan Malaysia hanya 30 juta masyarakatnya, Indonesia 280 juta. Tapi produksinya hampir sama, kebutuhannya jauh lebih besar di Indonesia. Mau nggak mau impor, dan itu yang membuat jadi mahal ya. Nah, PPN naik 12% memungkinkan menyulitkan kelas bawah dan kelas menengah ya karena kenaikannya ini. Nah, saya nggak tahu apakah ada cara lain untuk menambah pemasukan atau mungkin pajak adalah pemasukan terbesar dan satu-satunya cara, yaitu memajaki rakyatnya lebih tinggi ya. Kita juga lihat sopir Grab, driver Grab di Malaysia, pendapatan per kapitanya rata-rata di Malaysia itu 3 kali lipat lebih besar daripada di Indonesia. Sopir Grab tadi, saya rata-rata di sini naik Grab, saya tanya rata-rata dia bisa dapat per hari itu 300 sampai 500 ringgit loh. Dengan pengeluaran yang hampir mirip seperti di Jakarta, Kuala Lumpur ini, nggak jauh beda, tapi pendapatannya bisa beda. Oleh karena itu makanya mobil-mobil mereka lebih bersih, mobil-mobil mereka jauh lebih terawat, dan mereka bisa naik mobil-mobil sedan. Yang di Indonesia rata-rata sedan itu biasanya mobil mewah ya. Di sini rata-rata mereka naik mobil sedan dan jarang ada sepeda motor karena mereka secara kesejahteraan jauh lebih baik. Rata-rata sopir Grab kalau saya tanya di sini pernah nggak keluar negeri? Rata-rata pernah. Ke Jakarta, ke Singapura ya, ke Thailand, bahkan ada yang ke Jepang ya kan. Bayangkan. Jadi rata-rata sopir Grab di sini punya pendapatan sudah puluhan juta. Ya penghasilannya rata-rata 3 kali lipat. Pajak properti juga lebih murah di sini. Kalau di Indonesia beli properti kena BPATB 5%. Di sini cuma 1-3% progresif. Ya. Nah, ini kapan BPATB bisa turun di Indonesia ini ya? Kita tahu BPATB itu pendapatan pajak daerah dan itu komponen yang salah satu komponen yang besar, yang tinggi dalam orang bisa membeli properti. Kapan ada BPATB ringan untuk pembeli rumah pertama? Nah, ini adalah salah satu cerita dari masnya yang beliau kebetulan liburan di Malaysia dan menanyakan orang-orang di Malaysia. Bayangkan sahabatku semua, sopir Grab di Malaysia itu penghasilannya bayangkan 300 ringgit sama dengan sekitar 1 jutaan ya dalam satu hari sopir Grab. Ini kalau Kokori dengar marah-marah, kayaknya nggak terima. Masa iya sih bisa seperti itu? Gitu Kokori. Kokori kan sukanya seperti itu. Tidak mau melihat fakta, tapi lihatnya selalu di Google. Dan ini cerita masnya secara langsung fakta. Pajak di Malaysia lebih murah. Pada kenyataannya Malaysia lebih maju. Kok bisa seperti itu? Kemudian Petronas dan Pertamina juga kalah jauh. Itu cerita dari masnya ketika datang langsung ke Malaysia. Kemudian masnya juga menceritakan bahwa di Malaysia itu jarang ada motor. Mobilnya bagus-bagus, tidak ada yang jelek. Karena rata-rata warganya berpendapatan yang cukup lumayan. Harga barang-barangnya juga tidak begitu mahal-mahal, kebutuhannya sesuai seperti yang ada di Jakarta. Itu cerita masnya loh, daripada Malaysia langsung, bukan lewat internet, bukan lewat Google. Lalu bagaimana tanggapan netizen lainnya terkait pajak di Indonesia ini ternyata paling tertinggi di ASEAN? Lah kok bisa? Langsung kita reaction videonya. PPN 12% jadi yang tertinggi di ASEAN, tapi UMR terendah nomor 5 di dunia. Ini menarik nih. Masa pajak paling tinggi tapi gaji paling rendah? Yang bener aja. Kita hidup buat bayar pajak doang apa gimana? Tapi seriusan, ini datanya valid nggak? Kita mengecek Kompas, Indo, dan Tempo. Ternyata ini beneran. Buktinya bisa kamu cek di berita-berita ini. Kita bisa lihat list lengkapnya nih. Kita juara 1 yang bayar pajaknya paling tinggi, yaitu 12%. Padahal negara tetangga kita Singapura cuma 9%, Thailand 7%. Dan pajak 12% ini bukan cuma buat barang mewah. Nih kita baca. Bukan cuma barang mewah, pakaian hingga kosmetik kena PPN 12%. Jadi tiap kita transaksi, uang yang dikeluarin lebih banyak. Padahal UMR kita rendah banget. Bahkan netizen ada yang komen begini, UMR itu hanya di atas kertas. Masih banyak pelaku-pelaku usaha setara PT, CV yang tidak menggaji karyawan dengan gaji UMR. Tertinggi PPN-nya, terendah gajinya. Tertinggi juga korupsinya. Aku cinta NKRI. Pajaknya naik, tapi yang diberikan kembali ke masyarakat apa? Nih pertanyaan yang saya juga nggak bisa jawabnya, karena semua ada di tangan pemerintah. Kita lihat aja nanti, ada fasilitas apa aja yang kita dapetin dari bayar pajak lebih tinggi ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu.
Banyak yang bilang kalau tukang parkir liar itu cuma ada di Indonesia, tapi ternyata tidak. Emangnya di luar negeri ada juga, Son? Ternyata tukang parkir liar adalah fenomena global yang banyak terjadi di negara berkembang, Zat. Sering banget muncul di daerah perkotaan yang padat. Pastinya karena kebutuhan akan tempat parkir itu melebihi kapasitas dari tempat parkir resmi. Negara yang cukup terkenal dengan tukang parkir liarnya ada di Meksiko, Zat. Wah. Dijuluki dengan sebutan franeleros atau kain kecil. Karena selain tukang parkir di sana pakai rompi oranye, mereka juga nenteng kain berwarna merah atau abu-abu buat nandain kalau mereka itu adalah tukang parkir. Jadi ngelambain kainnya itu, Zat. Itu bisa juga dipakai buat ngelap mobilnya kalau diperlukan. Sampai di Meksiko juga banyak spanduk yang bertuliskan jangan ngasih uang ke franelero itu sih. Waduh. Tidak asing ini, tidak asing. Tidak asing, Bos. Contoh negara-negara lainnya ada di Brazil, di kota Rio de Janeiro sama Sao Paulo. Terus di Filipina, terutama di daerah komersil ya. Seringkali mereka meminta bayaran tanpa adanya jaminan keamanan. Ya selain itu ada di India, terus juga di Afrika Selatan. Kalau di negara maju, tukang parkir liar nih hampir nggak ada. Gitu ya. Ternyata pertanda apakah sebuah negara itu maju atau tidak itu bukan dari GDP ternyata, Son ya. Jadi tukang parkir liar ada tukang atau parkir enggak? atau enggak gitu. Oh iya. Karena kan infrastruktur dan transportasi umumnya udah berkembang kan, udah baik gitu. Oh iya, sehingga tidak ada tukang parkir liar gitu maksudnya gitu ya. Betul, orang lebih milih transportasi umum. Oh iya, benar-benar. Dan juga kan sistem parkir mereka itu udah teratur dan dikelola dengan baik. Biasanya pakai apa, bayar sendiri ya, Son? Ada Pakai mesinnya. tiket ya? Coba kalian tulis di komen, kira-kira tukang parkir liar ini masih dibutuhkan nggak di Indonesia? Yes. Ini menurut netizen, Indonesia itu juara pajak tertinggi di ASEAN. Tertinggi di ASEAN. Kemudian juga juara tukang pungli. Juara tukang parkir juga masih ada sih. Dan mungkin paling terbanyak juga di Asia Tenggara. Kalau di negara tetangga, Malaysia nggak ada tukang parkir. Semuanya itu serba auto. Jadi kalau orang parkir itu duitnya langsung masuk ke uang kas negara, bukan tukang parkir. Kemudian Malaysia juga pajaknya separuh dari Indonesia, separuh ya. Tetapi publik transportasinya juga begitu sangat maju. Jalanannya mulus-mulus. Ya karena kalau uang pajak digunakan untuk rakyatnya, untuk publik transportasinya, untuk kebutuhan masyarakatnya, memang sangat-sangat fasilitasnya itu bagus ya. Dan di sini saya ingin sedikit bercerita. Di Malaysia itu, ini cerita yang saya lihat secara fakta. Jangan marah-marah netizen ya. Ini bukan tentang perbandingan, melainkan kita sharing bersama-sama. Jadi supaya saling sama tahu seperti apa perkembangan di negara tetangga lainnya. Kalau di Malaysia, di kampung-kampung itu jalanannya sangat bagus. Kemudian fasilitas umumnya itu juga sangat luar biasa. Setiap kampung itu ada tamannya. Di mana taman-taman tersebut itu ada taman untuk bermain anak-anak. Kemudian juga ada jalan trek untuk jogging. Kemudian taman tersebut juga dilengkapi untuk olahraga atau untuk bersukan. Keren kan? Nah, itu semua didapatkan dari uang pajak yang digunakan untuk fasilitas umum untuk masyarakatnya. Di Indonesia pajaknya itu paling tertinggi. Tapi lebih baik saya tidak bercerita lah. Nanti kalau saya bercerita takutnya nanti marah-marah. Kamu tinggal aja di Malaysia, nggak usah pulang ke Indonesia. Biasanya seperti itu. Padahal saya hanya ingin mereaksi komentar-komentar netizen. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Bagaimana komentar netizen ketika pajak semakin naik? Keras rakyatmu, Pak. Keruk habis rakyatmu, Bu. Pajak naik jadi 12%. Dari yang tadinya 10% naik 11%. Sekarang Januari 2025 12%. Ini gua ngomong ngablu aja nih ya. Ini pemikiran ngablu gua aja nih ya. Ini kalau di agama gua ada namanya perpuluhan gitu ya. Terus kalau di agama sebelah, di agama tetangga itu ada 2,5% ya. Itu keagamaan loh. Tapi ini negara memungut 12%. Salah ini sudah melanggar. Mantap. Memang ya, partai itu kalau berkuasa itu tidak mementingkan rakyat. Tapi partai kalau udah jadi oposisi, udah jadi bentrok sama rakyat, sama netizen gitu ya, langsung belagak peduli dengan rakyat, langsung peduli dengan rakyat kecil. Nanti begitu sudah dapat kuasanya kembali, langsung dah nggak peduli lagi sama rakyat. Sekarang semua-muanya nyalahin era pemerintahan sekarang, yaitu eranya Bapak Prabowo Subianto. Padahal ya,
undang-undang tentang perpajakan naik 12% ini sudah diatur dari tahun 2021. Gue pribadi masih sangat betul-betul berharap ya bahwa peraturan perpajakan 12% ini harus harus dikaji ulang gitu ya. Dan semoga memang bisa dibatalkan di era pemerintahannya Bapak Prabowo Subianto, karena mau bagaimanapun Bapak Prabowo itu adalah Presiden Republik Indonesia, bukan? 2021 itu ya kekuasaan pemerintahan itu dipegang paling banyak oleh kursinya partai apa yo? Pasti pada tahu, partai PD itulah pokoknya. Tapi sekarang partainya ya cuci tangan sayang. Padahal ya, mau siapapun presidennya, karena aturannya sudah diatur tahun 2021, mau siapapun pemimpin negaranya, mau siapapun presidennya, ya Januari 2025 akan tetap jadi 12%. Begitu. Sekarang yang menolak besar-besaran kenaikan pajak 12% itu dari partai PD itu tersebut ya kan. Sekarang jadi seolah-olah menjadi pembela rakyat gitu, jadi pembela masyarakat gitu. Dulu seingat gua, zaman Bapak SBY ya, zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono gitu ya, BBM itu naik berapa perak di demo gitu sampai nangis-nangis gitu ya. Giliran partai si PD ini yang berkuasa gitu, BBM naik berapa kali coy? Berapa kali naik BBM? Sekarang giliran kayak gini, sok-sok jadi pembela rakyat gitu, sok-sok mengerti titisan hati rakyat gitu. Dari kemarin-kemarin kemana aja? Dulu waktu pajak naik, ini itu naik, BBM naik, bahan pokok semua, pangan semuanya naik, nggak mentingin rakyat tuh. Kalau begini konsepnya, ya udah oposisi aja terus sampai selama-lamanya. Gak mau bayar pajak 12% ya pindah dari negara ini, ucap seorang menteri yang merasa Waduh. punya negara. Kalian berharap banget gue speak up soal PPN 12% ini? Ya nggak bisa lah, kita ini kan cuma numpang. Tanahku sewa, airku beli, mobil, rumah, nabung sendiri. Setelah kebeli baru upeti ke negara. Belanja apapun dipajakin negara, padahal pakai uang sendiri. Demi 1001 alasan yang bisa mereka korup berjamaah. Kalau gue speak up, nanti gue disuruh pindah negara. Ya nggak nolak sih, asal dimodalin ya kan. Enak banget tinggal ngomong doang. By the way, saat ini PPN Indonesia memang tertinggi se-ASEAN. Tapi mirisnya, Tertinggi UMP se-ASEAN. atau upah minimum regional alias gaji terendah nomor 6 di dunia. Singapura aja lewat sama pajaknya. Dan pengusaha besar itu mau diberi pengampunan pajak. Ya begitulah kalau udah terlilit hutang. Di mana-mana apa aja yang bisa diduitin bakal digadein. Waduh. Untuk bayar hutang. Ya satu-satunya yang bisa mereka akali ya rakyat. Apa aja bakal dilakuin buat lunasi hutang. Tahu sendirilah hutang di negara ini tuh triliunan. Bahkan nambah setelah Mulyono menjabat. Mulyono, Mulyani sama aja ya. Nah ini yang bayar rakyat. Dan duit kita dipakai buat bayar gaji pejabat, presiden, dan keluarganya. Bahkan duit kita juga dipakai buat jajanin ani-ani piaraan pejabat. Dan modal mereka flexing di sosmed. Dan jalan-jalan ke luar negeri pakai fasilitas yang mewah. Itu semua dari pajak kita. Belum lagi anggaran APBN yang dikorup dan gak ketahuan. Kalau ketahuan paling cuma di penjara 6 bulan. Padahal tugas mereka cuma mikirin rakyat. Tapi apakah mereka mikir? Mereka cuma mikirin kesejahteraan keluarga circle-nya doang. Gimana rakyat gak sakit hati? Perlukah kita bikin gerakan stop bayar pajak? Hapus semua fasilitas mewah yang didapat pejabat biar adil. Nggak ada lagi mobil dinas, patwal, rumah mewah, tunjangan besar, dan lain-lain. Masih mau nggak jadi wakil rakyat? Hapus anggaran yang nggak penting. Pangkas jumlah anggota DPR yang menghabiskan anggaran untuk rapat sana-sini. Ya, mungkin kita semua nggak keberatan bayar pajak, asal fasilitas yang didapat masyarakat sesuai. Setuju, Mbak. Harusnya dari rakyat untuk rakyat. Setuju. Bukan dari rakyat untuk modalin hidup pejabat. Koreksi kalau benar. Maka nggak ada lagi kesenjangan sosial yang terlalu timpang di negara ini. Di negara lain pajaknya juga ada kok yang lebih gede, memang. Tapi semuanya setara. Nggak ada pejabat yang hidup hedon. Sekolah gratis, fasilitas umum, kesehatan juga gratis. Keadilan tidak perlu ngemis. Dan negara menjamin keamanan untuk rakyatnya. Indonesia dengan sombongnya mau naikin pajak dengan fasilitas yang nihil. So, apa pendapat kalian? Ramein di drop komen. Yuk, pindah negara. Hai Re, ada kalangan tertentu yang bilang bahwa kenaikan PPN hanya sebesar 1% aja ribut gitu ya. Nah di sini sebenarnya kalau aku kan sebagai orang biasa gitu ya, kaya raya ya enggak, tapi ekonomi yang sulit juga alhamdulillah enggak. Tapi di sini percaya deh ya, kenaikan PPN sebesar 1% itu dampaknya akan ke semua sektor. Walaupun dibilang untuk barang-barang mewah nggak bisa. Contoh begini ya, kalau untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah itu justru berdampak karena mereka lebih banyak mengeluarkan uang untuk
pajak ini gitu loh. Jadi kalau orang kaya kan mungkin nggak berasa gitu ya, tapi kalau orang yang dengan golongan ekonomi menengah ke bawah itu pasti berasa. Jadi mereka itu spendnya di pajak ini kan lebih besar, kontribusinya itu lebih besar gitu loh. Jadi misalkan dipaksakan naik, itu akan mengakibatkan begini, dengan pola hidup yang tetap, pengeluaran yang tetap, akhirnya gajinya kan tidak mencukupi, bisa jadi bisa berhutang. Kalau untuk duitnya yang lebih-lebih ya nggak akan berasa, naik 1% itu nggak akan berasa. Tapi Betul, kalau Mbak. untuk yang ekonominya rendah, menengah ke bawah itu akan berasa, karena hampir sebagian besar pengeluaran yang dipakai dari gaji itu ya untuk konsumsi sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu kan memang kelihatannya yang disampaikan oleh pemerintah itu barang-barang mewah aja yang kena pajak, tapi aku yakin itu akan berdampak ke semua sektor gitu loh. Kalau ada yang bilang ya gimana untuk support pembangunan, untuk infrastruktur dan sebagainya, ya oke ya, tapi mungkin pemerintah juga bisa mensiasati lagi supaya tidak menaikkan PPN ya, mungkin proyek-proyek besar yang nggak penting-penting atau apalah yang memang itu mengeluarkan anggaran yang lebih banyak, mungkin juga itu bisa dipangkas atau ditiadakan atau bagaimana ya, daripada menaikkan PPN yang akhirnya juga saya yakin akan memberatkan rakyat gitu loh. Karena ya itu tadi, katanya untuk barang mewah, tapi banyak hal itu yang akan berdampak dengan kenaikan PPN ini. Sekarang ini orang udah misalkan beli minuman atau apa nggak kerasa, buat yang banyak duit nggak kerasa, cuma naiknya segini. Tapi orang yang berhitung betul-betul, yang ekonominya golongan menengah ke bawah, pasti akan terasa. Itulah kenapa juga saya bolak-balik membahas sebagai pelaku bisnis yang ini cari uang ini lagi susah gitu ya, cari pembeli juga lagi susah, ditambah lagi PPN naik. Kalau PPN naik, kemudian ini urusannya dengan pekerjaan saya ya, HPP dari ayam itu juga akan naik, akhirnya juga yang beli itu nggak mampu atau menurun gitu. Jadi ya sekali lagi mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya, karena kalau aku rasa tidak hanya untuk barang-barang mewah, tapi itu nanti akan berdampak ke semua sektor. Betul, Mbak. Yang akhirnya akan mengena juga ke kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, itulah berbagai reaksi komentar netizen ketika Indonesia menaikkan pajak hingga 12% tertinggi, juara di Asia Tenggara. Bayangkan, pajaknya paling tertinggi di Asia Tenggara, upah pekerjanya berada di urutan terendah di dunia. Ini kok bisa ya terjadi seperti ini? Ya mudah-mudahan uang pajak dari rakyat untuk rakyat, bukan uang pajak dari rakyat untuk pejabat. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan pengajaran kita semua. Dan tentunya jika suka dengan channelnya Bang Toha Reaction, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Kalau dibanding-bandingkan dengan negara tetangga kita, seolah-olah kita yang paling hebat, tapi pada faktanya kita masih kalah dengan negara tetangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.